Halo, bersama Tiander dan ini Oppo A3s atau CPH1803. Kali ini saya akan membahas kasus mati lampu. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini pada saat dicas arusnya naik sebesar 0,26 ampere dan posisi HP dalam kondisi gelap ya. Katanya juga HP-nya ini sudah coba ganti LCD, hasilnya tetap sama. Dan seperti biasa ini HP operan teknisi ya. Oke, langsung saja HP-nya saya bongkar. Lepas dulu slot SIM-nya. Ya, kita tahu Oppo A3s itu ada dua versi ya, ada yang CPH1803 dan ada juga yang terbaru CPH1853. Jadi ini khusus yang versi pertama ya. Ya, bisa teman-teman perhatikan juga di sini kelihatan seperti apa ya. Ini sudah pasti kena air ya. Penutup mesinnya sudah saya lepas. Ya, benar ya, ini pasti bekas masuk air karena ada tanda korosi di selotip tembaganya ya, dan ada di beberapa pinggiran kalengnya ini terdapat bekas-bekas korosi ya, tapi bukan korosi hijau atau seperti kena air asin, beda ya. Ini warna putih ya. Ternyata kaleng untuk area lampunya sudah diangkat ya. Ya, ada lumayan mandi flux di area ini ya. Nah, karena kaleng area lampu sudah dibuka, sekarang saya mau coba cari tahu dulu apakah ada yang tidak beres di area ini atau tidak. Langsung saja saya ukur dulu hambatan di jalur kapasitor dan koil atau fuse-nya ya. Wah, ini benar-benar tidak normal. Ini sudah sangat mencurigakan short ya. Ya, kalau diukur dengan metode pengukuran terbalik ini tidak beres, sangat-sangat tidak layak kondisi hambatannya seperti ini ya. Nah, di sini korslet ya, yang setahu saya ini kalau tidak salah jalur VPH power untuk area lampunya ya. Sangat tidak mungkin VPH power itu short ya. Ini saya coba dulu cabut kapasitor yang dicurigai short, kemudian koil ini juga mau saya coba cabut di kaki kiri kah atau kanan yang dicurigai short. Oke, saya coba ukur dulu untuk kaki kapasitornya. Ya, ini ternyata setelah dicabut shortnya hilang. Teman-teman bisa perhatikan pada multitester atau multimeter di kaki kapasitor yang tadi saya cabut, hambatannya sudah hilang ya. Nah, bisa kelihatan, sedangkan yang kaki kanan untuk koilnya ini ternyata
short atau korslet ya. Jadi ini fix, yang menyebabkan short berasal dari kaki kanan koilnya. Nah, nanti kita cari tahu dengan cara injek tegangan di kaki koil yang sebelah kanan. Tentu saja untuk mempermudah, nanti saya teropong dengan kamera thermal untuk mendeteksi area yang panas ya. Ya, supaya kelihatan bagus, ini bekas-bekas fluxnya saya bersihkan dulu, kemudian keringkan ya. Nah, ini dia penampakan dari kamera thermal produk Qianli ya. Jadi cukup taruh di bawah sini, kemudian sensor panasnya kita detek lewat monitor ya. Ini dia citra dari Vision, mode seperti ini namanya Vision ya. Nah, nanti untuk mendeteksi panasnya berubah ke thermal image. Ini dia titik injek tegangan di kaki sebelah kanan koil ya. Dan disitu saya akan set sebesar tegangan VBAT, karena umumnya VPA power juga itu tidak beda jauh dengan tegangan VBAT ya. Umumnya itu 3,2 volt. Ini dia titik injek tegangan, dan ini sudah masuk ke mode thermal image. Oke, langsung saja saya coba injek tegangan ya. Mulai muncul merah, tapi ini aneh ya, malah yang panas itu dicapit buaya positif dan negatifnya ya. Jadi ini bisa saya simpulkan luar biasa panasnya ini, maksudnya shotnya ini luar biasa, hampir mendekati ground ya. Makanya panasnya ini feedback kembali ke capit buaya positif dan negatifnya ya. Nah, karena ini termasuk shot yang besar ya, agak susah tadi saya analisa. Ternyata setelah saya cabut IC lampunya, shotnya itu hilang. Ini dia teman-teman bisa perhatikan. Jadi setelah IC lampunya saya cabut, ternyata shotnya ini sudah bersih ya, atau hilang. Dan kemungkinan shot tadi itu disebabkan mungkin pemasangan kaki IC-nya itu tidak pas atau ada yang bersentuhan, makanya shotnya itu susah dideteksi ya, langsung seperti berasal dari ground. Nah, ini aneh lagi teman-teman. Harusnya kalau shotnya hilang, setidaknya nilai hambatannya ini ada ya, karena VPA power itu harus ada nilai hambatan, bukan seperti ini nol sama sekali, kosong ya. Jadi saya curiga jalur VPA powernya ini putus ya. Nah, ini ada kanibalan mesin yang sama, saya coba dulu ukur. Nah, lihat normalnya itu kaki yang sebelah kanan ini harus mengeluarkan hambatan ya. Ini dia. Jadi koil ini terhubung ke dioda, kemudian terhubung juga ke kapasitor. Oke, sekarang saya coba cari titik. Oh, ini ada yang gerak-gerak. Oh, ternyata nah ini dia di kaki nomor 3 ya, kalau dihitung dari kaki nomor 3 ini dia di kapasitor ini ya. Nah, sudah dapat teman-teman VPA powernya di titik itu.
Ini saya coba bolak-balik ya, prob positif di ground, kemudian balik lagi prob negatif di ground, dan hasilnya sama ya, fix. Ini jalur VPA powernya dari kapasitor ini, kemudian masuk ke IC PMI kalau tidak salah, ini PMI 632, iya. Nah, karena putus jalur, saya cabut dulu kaleng untuk powernya ini, tapi sebelumnya saya tutup dengan selotip anti panas dulu ya, selotip aluminium. Jangan sampai ada celah udara untuk masuk ke dalam, takutnya ketika blower, panas blower itu langsung tembus ke IC yang dilem ya. Pendinginnya juga dibuang dulu, karena kalau pendingin itu kena panas blower malah jadi pengantar ke IC nya ya. Di sini supaya ada tempat untuk mencungkil pinggiran kalengnya, saya gurinda dulu ya. Ya, seperti ini dia, untuk mudah kalau kita cungkil dengan pinset, ada tempat penyangganya. Nah, kaleng powernya sudah saya cabut. Kalau sudah seperti ini, mudah untuk dianalisa ya. Saya ukur kembali hambatannya, apakah benar putus juga di kaki kapasitor itu. Oh, ternyata ada nilai hambatan dan memang tidak short ya, walaupun ada sedikit pergerakan jarum, tapi tidak short. Jadi kesimpulannya, hambatan yang berasal dari PMI menuju kapasitor itu tidak short, tapi putus setelah masuk ke area lampu ya. Ini dia putus di area koil, kaki koil sebelah kanan. Nah, kaki koil ini terhubung ke dioda sebelahnya ya. Oke, karena putus, saya coba jumper dulu. Ini dari kapasitor VPA power dari IC PMI 632 nya ya. Kita tarik jumperan ke jangan di kaki koil sebelah kanan ya, karena nanti kalau dipasang koilnya bisa lepas lagi ya. Ambil saja dari kaki diodanya ya, karena itu juga sama terhubung ke koil. Oke, saya pikir sudah tersambung ya. Nah, ini hati-hati tidak boleh short, apalagi dekat lubang baut ya, takutnya nanti pada saat baut dikencangkan malah short ya. Nah, koilnya di sini saya ganti dengan model koil kotak ya. Ini
dari Kannibalan J1 AC kalau tidak salah ya. Kenapa saya pasang koil kotak yang seperti ini? Karena ini untuk mengukur kakinya mudah ya, dibanding koil yang bentuknya bulat itu harus kita ukur dari bawah kolong komponennya ya. Sedangkan koil kotak tidak susah ya, kalau kita ngukurnya cukup dari bodinya di atas ini bisa langsung kita ukur. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Kalau kita susah untuk mengukur tegangan dari kaki koil, bisa diganti dengan model koil yang kotak. Oke, ini dia IC lampunya. Saya coba cetak ulang, tapi ini bukan yang lama ya, ini IC lampu bekas dari cabutan. Takutnya yang lama itu short ya. Saya ambil dari Kannibalan yang sama, Oppo A3s. Itu kalau tidak salah kodenya itu LK kalau tidak salah ya. Iya, LK berapa, umumnya di kode nomor 2 nya itu berbeda-beda ya, tapi saya cuma cari persamaannya itu dari kode pertama yang kodenya itu LK. Oke, saya pikir cukup pemasangannya, sudah pas. Jangan lupa diukur kembali hambatannya ya, jangan sampai pada saat pemasangan IC shotnya balik lagi ya. Dan ini saya pastikan shotnya ini tidak ada, bersih, fix, aman ya. Ya, bisa diperhatikan di sini shotnya aman, tidak muncul lagi ya. Jadi fix, bersih dari korslet. Oke, saya coba keringkan dulu ya. Sekarang waktunya coba bagaimana hasilnya, apakah langsung down atau masih ada masalah lain ya. Ini dia teman-teman, bisa perhatikan kawat jamperannya ya, dari kapasitor di bawah IC PMI 632 ini ya, menuju ke kaki dioda yang sebelah atas ya, di samping koil ini. Itu sama saja ya dengan koil kaki sebelah kanannya ya. Nah, untuk mengetesnya jangan dulu langsung pasang baterai ya teman-teman, takutnya kalau terjadi korslet bisa tambah parah ya. Jadi cukup pasang soket LCD dan soket USB tanpa pasang baterai. Ini jangan dipasang ya. Kemudian kita bantu dengan colok cas. Kalau memang dia masalah lampunya kelar, pasti muncul tampilan pengisiannya. Oke, ini sudah saya colok. Ternyata hampir tidak ada perubahan ya. Di sini tegangannya sudah keluar sekitar 4 volt ya. Tegangan VPA powernya sudah keluar 4 volt. Apa masih ada trouble lagi atau tidak ya? Kenapa dia masih tidak tampil lampu? Oke, saya colok cas lagi, kemudian ukur VPA power dari area lampunya ini ya.
keluar, iya masih sama ya, sekitar 4 volt, minimal 3, ya. Ini dia. Jangan-jangan LCD-nya ini juga bermasalah ya, karena setelah saya ingat di back casingnya itu ada keterangan cek LCD-nya juga ya, LCD TS, tapi sayangnya saya tidak punya LCD stok. Nanti saya coba cari-cari dulu, karena terus terang saya ragu dengan kondisi LCD-nya. Iya, kita sambung lagi teman-teman, karena kebetulan saya sudah dapat LCD dari HP lain ya. Ini dia, saya pinjam dari meja tetangga ya. Ternyata dia ada servisan A3S yang sama ya, karena ini kondisinya masuk air juga, tapi katanya HP ini cuma masalah kamera ya. Ini juga bekas X water ya, atau masuk air. Kalau cuma masalah kamera berarti kan LCD-nya bagus ya. Nah, sekarang saya coba pinjam LCD-nya. Saya coba lagi di mesin ini, apakah kasus lampunya ini sudah teratasi ya. Oh, teman-teman bisa perhatikan di sini ya, saya coba perlambat. Nah, itu muncul tanda petir kemudian hilang ya. Ya, bisa lihat samar-samar muncul tanda petir kemudian hilang. Nah, ini jangan dulu, ingat jangan dulu pasang baterai ya, karena takutnya short. Nah, bisa dilihat ya, muncul tanda baterai, maksudnya muncul tanda petir ya. Sekarang saya coba pasang konektor baterai, dicas lagi. Wah, kedip saja sebentar kemudian hilang lagi. Ya, setelah beberapa jam saya analisa, akhirnya ketahuan juga masalahnya di mana ya teman-teman. Ternyata dari kapasitor yang dibawa IC PMI itu tidak boleh dijumper di diodanya ya, tapi harus di fuse di sebelah kanan coil ya. Fuse-nya itu ternyata putus. Nah, dari sini ternyata dia terhubung itu ke fuse yang ini ya teman-teman. Nah, yang anehnya sejak awal saya heran karena kelihatan fuse-nya itu normal, makanya saya tidak kepikiran untuk mencabut komponen itu. Tapi ternyata ya membingungkan saja ya. Dia tidak putus, tapi bagaimana, harus saya ganti juga karena memang dia biang keroknya ya. Jadi harusnya titik jampiran itu ke sini dari kapasitor ini ya. Yang ini dia menuju ke fuse tadi. Jadi kalau dia melewati coil ya tentu tidak bisa teman-teman ya, bisa menyebabkan panas, malah bermasalah lah, bisa rusak ya. Ini termasuk kasus yang buat saya agak bingung juga. Kalau dari awal fuse-nya itu kelihatan putus ya sudah saya ganti sejak awal ya.
apa dia memang sepintas fusnya itu seperti apa ya, somplak ya, tapi saya tidak curiga ke situ karena waktu diukur bagus ya. Oke, sekarang saya coba cas lagi. Ini kenapa tidak ada respon? Oh, ternyata kurang pas ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan langsung muncul tanda petir, artinya kasus lampunya ini sudah pas ya. Nah, muncul tanda petir dalam lingkar, kemudian isi baterainya 31%. Sekarang saya coba langsung nyalakan saja. Luar biasa ya, saya tidak kepikiran sampai ke fuse itu. Yang awalnya saya pikir normal, ternyata putus ya. Ya, ini dia sudah masuk ke layar awal, tapi sayangnya ini ada pas kodenya ya. Saya coba di darurat saja, coba tes tombol-tombolnya. Iya, oke, saya pikir normal. Nah, ini otomatis fix, selain ganti IC lampu juga harus ganti LCD ya. Oke, karena kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.